bisnis. Jalan-jalan ke Pematang, Cakep. naik kereta ketemu masinis. Cakep. Selamat datang untuk para mahasiswa Trilogi yang mengambil mata kuliah komunikasi bisnis. Cakep dong pantunnya dong. Saya dari kelompok mata kuliah komunikasi bisnis Universitas Trilogi. Nama saya Yofi Novianti. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Anda siapa? Saya Yeni Aryani, di sini bagiannya serabutan macam-macam. Nah, kalau Bang Hendra sebagai Penyiar. Iya. Apakah ada pelatihan khusus yang pernah Anda ikuti? Ya, dulu awal-awal sih sering ikut pelatihan gitu ya. Pelatihan tentang pemasaran, kemudian pelatihan macam-macam lah ya, seperti itu. Jadi penyelenggaranya juga dari pemerintah, dengan staf-staf pengajar yang cukup berkompeten, misalnya dari almarhum Profesor Sasa Senjaya, kemudian dari ahli-ahli periklanan juga, seperti itu. Untuk Bapak, apakah ada pelatihan khusus? Pelatihan pernah ngikut pelatihan untuk kepenyiaran karena itu modal utama untuk kita menjadi seorang penyiar. Gitu. Bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Anda? Jadi dari awalnya kan saya di pemasaran gitu ya, terus pas belakangan ke macam-macam gitu, terus juga termasuk ngisi acara tentang ya kalau dibilang keagamaan juga enggak juga gitu ya, sama Bang Hendra juga ya. Di situ misalnya kita membahas surat yang tentang bacalah Iqra gitu. Nah di situ kan bahwa manusia itu memang suruh membaca karena membaca itu adalah jendela dunia gitu. Karena di Indonesia sendiri kan tingkat membaca itu masih rendah gitu ya. Jadi dalam kita membahas namanya Mutiara Hati Spesial setiap Sabtu Minggu, kita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu membaca biar kita cek and recheck dulu. Jadi kita tahu, karena kan sekarang banyak itu ya hoax gitu segala macam, kita harus ngecek dulu ke yang lembaga yang kredibel gitu. Kemudian juga dengan tadi itu membaca wawasan menjadi luas, jendela dunia gitu. Terus juga misalnya tentang Hari Ayah gitu. Hari Ayah kan ada di surat Luqman. Nah, seperti itu aja sih sebetulnya. Untuk Bapak, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan karir? Perjalanan karir di radio udah cukup lumayan lama ya Mbak Yeni ya. Kita hampir barengan sih sama Mbak Yeni di radio, terutama ke penyiaran kita, terutama juga di radio DFM. Yang mudah-mudahan selama saya menjadi penyiar banyak manfaatnya buat pendengar semuanya gitu. Iya. Untuk pertanyaan umumnya dicukupkan sekian. Kita masuk ke pertanyaan yang menyangkut mata kuliah komunikasi bisnis. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah dan profil singkat radio FM tempat Anda bekerja? Radio kan namanya terus suka berganti-ganti gitu ya. Ini awalnya radionya namanya Radio Terminal Musik Indonesia. Jadi lagu-lagu musik yang Indonesia, lagu yang top-top gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu berubah, ada pop barat gitu, berubah lagi ada dangdut. Nah sekarang itu pop Indonesia campur sari, dangdut, Melayu gitu. Jadi selalu berubah gitu, mengikuti perkembangan zaman. Kalau campur sari kan sebetulnya bisa semua kalangan masuk ya. Kalau barat tuh orang selalu mengidentikannya dengan middle up gitu. Kalau dangdut lebih ke lower gitu. Jadi kalau dicampur sari sebenarnya kan bisa ke semua kalangan. Tapi di sini ada pop campur sari, pop Indonesia, dangdut, Melayu Deli itu yang seperti lagu-lagunya Siti Nurhaliza itu kan seperti itu. Kemudian ada Melayu yang Iyeth Bustami. Untuk Bapak, sejak kapan Anda menjadi penyiar di radio ini dan apa saja program yang paling diminati oleh pendengar? Saya di radio DFM masuk di
2022 ya Mbak ini kalau nggak salah ya, pas setelah pandemi. Oh, Nah, jadi pendengar kita sih kalau penyiarnya menarik, isi siarannya bagus, berkualitas, banyak pendengar yang suka, selain suka lagu-lagunya gitu kan. Terus juga terutama di radio DFM ini banyak sekali pendengar bisa apa namanya, kalau mendengarkan radio DFM terus mendengarkan tentang UMKM ya Mbak ini ya. Tips-tips kesehatan. Usaha. Ya, ini ada salah satu acara program yang namanya Inspirasi dan Mandiri. Nah, di situ isinya banyak ya Mbak ini ya, tentang Banyak. kesehatan, tentang usaha, terus juga apalagi Motivasi hidup. Jadi Ya. di situ kan visi misi radio itu harus yang bermanfaat ya untuk pendengarnya. Jadi lagu-lagu yang kita sajikan pun itu syairnya yang mendidik gitu loh, nggak asal aja. Pertama itu, kedua juga kalau di radio kan memang kita sasaran yang sekarang itu lebih ke menengah bawah, karena menengah bawah itu mereka untuk sarana mendapatkan informasi agak relatif terbatas, dan sebelum narasumber itu menjawab pertanyaan atau penyiar, kita sudah kita kasih kisi-kisi pertanyaannya jawabannya itu harus yang komunikatif, yang dimengerti bahasanya oleh si pendengar gitu. Karena pendengar kita kan banyak yang ini wirausaha ya, yang buka di konveksi, kemudian yang jualan di pasar. Jadi sambil mereka kerja, mereka dapat informasi yang bermanfaat. siapa saja target pendengar utama dari radio FM ini? Target utamanya tadi ya, sasarannya sih kita sebenarnya lebih ke mengedukasi kelas menengah bawah, kemudian juga dalam arti kata mengedukasi di sini dalam hal pendidikan anak, kemudian anak yang mengalami berkebutuhan khusus, terutama untuk orang tuanya, caranya gimana. Kalau menengah bawah kan dia juga secara ekonomi materi susah ya, kalau kelas atas kan dia gampang mau ke spesialis apa gitu. Kalau menengah bawah itu kita juga mencari narasumber yang orang tuanya kebetulan secara edukasinya bagus, gimana cara mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Mereka kan bisa, oh caranya seperti ini gitu. Kalau ke dokter kan pertama biaya, tenaga, waktu gitu ya. Kelas menengah bawah kan biasanya terbatas gitu ya sarana seperti itu gitu. Jadi dengan adanya narasumber yang berkompeten di bidang itu, atau mereka bisa sharing gitu, oh ternyata sama permasalahannya dengan misalnya keluarganya dia, jadi dapat ilmu dari situ gitu. Kemudian mereka yang mau wirausaha, mereka juga jadi tahu gitu, oh ternyata begitu ya, saya punya keterampilan ini, oh saya mau jadi misalnya jackpreneur gitu, ikut gitu, ada pelatihannya, oh ternyata nanti dilatih cara bikin kemasan yang bagus, dikasih tahu cara pembukuan yang bagus seperti apa, kalau ada bazar-bazar diikut sertakan, misalnya seperti itu. Lalu apa visi dan misi dari radio ini? Visinya misinya itu adalah untuk ya mengedukasi masyarakat gitu ya, sehingga radio kita itu menjadi radio yang bermanfaat, di samping bisa memberikan hiburan untuk pendengarnya. Bagaimana radio ini menjaga hubungan baik oleh pendengarnya? Ya misalnya tadi ya, kita selalu buka itu kan, jadi ada dialog gitu ya lewat WA misalnya, salah satunya lewat WA, mereka bertanya, atau mereka misalnya menginfokan apa kejadian di seputar lingkungannya, kan mereka yang lebih dekat tuh, yang lebih cepat, misalnya ada lingkungannya yang kebakaran gitu, atau misalnya banjir gitu. Nah itu kan salah satunya seperti itu ya, mereka kirim WA, ini ada kejadian ini di lingkungan saya, atau saya lagi jalan ke sini nih ada accident di daerah sini gitu loh. Jadi itulah salah satu caranya gitu ya untuk menjaga kedekatan tadi. Menurut Anda, bagaimana peran radio FM dalam mendukung komunikasi bisnis di era digital saat ini? Jadi untuk mendukung era digital saat ini, radio DFM Jakarta itu selain secara konvensional dengan radio biasa atau dengerin di handphone, tapi bisa melalui streaming. Kalau streaming kan seluruh dunia, nggak kenal batas. Kemudian juga kita multimedia ya, ada
siaran live TikTok. Iya. Kalau Bang Hendra sore tuh jam 2 sampai jam 5, pagi jam 7 sampai jam 10, tapi iya. weekday. Nah, itu kemudian juga ada nanti kalau ada narasumber kita YouTube-nya setelah diedit kan nggak boleh ada lagu ya. Kita share juga gitu. Itu kan salah satu cara kita untuk tetap eksis samping yang biasa selalu juga dikaitkan dengan multimedia lah ya. Sejauh mana radio masih efektif sebagai media promosi dan branding bagi perusahaan? Karena sekarang kan juga banyak. Tapi kalau misalnya mungkin di sosial media itu kadang kan orang masih bertanya-tanya ya, ini produk apa, ini apa. Tapi kalau misalnya di radio itu kan dia harus sudah ada BPOM-nya misalnya kalau untuk yang farmasi atau untuk makanan. Jadi dalam tanda kutip mereka masih percaya nih karena yang mensiarkan itu adalah lembaga yang kredibel gitu loh. Apa keunggulan radio dibandingkan media digital lain dalam menyampaikan pesan bisnis? Semua pasti ada plus minusnya ya. Kalau radio itu tadi, karena kan ini sudah terpercaya, kantornya juga jelas di mana gitu ya. Kemudian juga kalau tadi dia farmasi atau consumer good itu juga ada BPOM-nya gitu, enggak yang kita aneh-aneh gitu ya. Pasti semua punya plus minus. Mungkin kalau di digital kan kalau ininya belum bagus ya, jaringannya belum bagus juga kan penerimaannya nggak bagus. Tapi kalau radio kan sebenarnya lebih simpel juga, dengerin radio yang biasa kan nggak perlu pakai biaya internet gitu. Tapi kalau dari secara luar, pendengar kita juga banyak yang di luar negeri, yang di luar kota. Nah, itu mereka dengerinnya streaming. Bagaimana cara radio membangun hubungan atau komunikasi dua arah antara perusahaan dengan pendengar? Jadi ya itu tadi ya, salah satunya kita bikin itu kan komunikasi dua arah ya dengan si pendengar itu tadi. Dengan pendengar itu aktif, si misalnya perusahaan-perusahaan lain itu kan juga jadi nih aktif, dia punya database pendengar, penjaga database pendengar gitu. Karena mereka kan ngelihat juga sebarannya di daerah mana yang banyak seperti itu. Apakah radio FM memiliki strategi khusus untuk menarik pengiklan atau mitra bisnis baru? Iya, pastinya ada. Misalnya kan nggak setiap saat perusahaan itu punya budget untuk beriklan ya, termasuk juga institusi pemerintah. Nah, sebelum mereka punya budget, kita kasih ini dulu free gitu ya. Kita kasih free, misalnya dia mau mempromokan atau mensosialisasikan apa gitu. Nanti ketika mereka punya budget, kita sudah bisa ini kesini gitu loh budgetnya. Gitu. Iya. Sekian untuk pertanyaan dari saya, nanti dilanjut oleh rekan saya. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, dilanjut dengan saya Yantis Tisno. Jenis iklan atau promosi bisnis apa yang paling sering muncul di radio Anda? Jadi yang paling banyak ya itu adalah consumer good, yakni terus juga toiletries ya, macam sabun mandi perawatan tubuh, terus juga ada farmasi seperti itu. Bagaimana proses kerjasama antara pihak radio dengan klien perusahaan dalam menyusun konsep iklan atau kampanye bisnis, Bu? Jadi biasanya konsepnya itu mereka sudah punya kadang ya, kebanyakannya sih udah punya, mereka udah siapin materinya sendiri gitu yang sesuai dengan keinginan yang mereka sampaikan. Jadi mereka sebelum pasang di sini mereka sudah punya materi iklannya gitu. Tapi kalau belum ada, mereka product knowledge-nya itu mereka bikin, nanti kita buat disesuaikan dengan pendengar kita gitu, biar komunikatif, biar nyambung bahasa yang ingin disampaikan atau yang ingin dipromosikan.
Seberapa besar peran penyiar dalam menyampaikan pesan bisnis agar terdengar menarik dan persuasif? Harus menarik dan menarik yang lainnya juga untuk pemasang iklan ya Mbak Yeni ya. Tadi sampai sama Mbak Yeni, materi iklannya dari klien sudah siap. Kita juga kalau memang diperlukan, kita ada ruang produksi untuk memproduksi iklan yang siap putar atau spot iklan namanya. Karena ada spot iklan, ada iklan adlib atau iklan baca yang kan banyak tuh iklan, bentuk-bentuk iklan gitu. Jadi semenarik mungkin dengan versi atau segmennya radio itu, terutama radio DFM. Biar pendengarnya tertarik juga Iya. untuk membeli produk tersebut gitu loh. Apakah ada pelatihan atau panduan khusus bagi penyiar dalam membawa pesan komersial tanpa mengurangi nilai hiburan siaran? Berarti dari materinya ya, Iya. apa yang pengen diiklanin, kliennya minta seperti apa, materinya sudah ada dengan bahasa radio yang Mbak ini biasanya ya yang kita udarakan. Klien juga nanti kita nggak langsung puter, klien juga ditunjukkan lagi nih udah Diedit pas dulu. diedit, nah seperti itu. Kalau kita yang bikin, Ya, tapi kalau dari mereka dari kita mereka, tinggal kita udah tinggal aja. Atau kita putar. kasih masukan mau dibikinin nggak lagi yang sesuai dengan di sini Iya. gitu. Biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan besar itu agak lama ya, karena harus ke tingkat ini. Jadi ya udah, kalau mereka biasanya sih udah yang bikin karena sudah profesional banget. Iya. Jadi biasanya sih udah langsung running aja. Paling aja jadi layak puter untuk diudarakan gitu di stasiun radio. Bagaimana radio menjaga kredibilitas bagi para pendengar saat menyampaikan pesan promosi atau sponsor? Ya tentunya kita kan sebelum ditayangin kita dengerin dulu nih. Oh, kadang kan suka ada tuh iklan-iklan obat kuat gitu. Oh, ini nggak bisa ditayangin di sini karena bahasanya terlalu vulgar gitu. Boleh nggak kita bikinin biar sesuai, dan jam tayangnya pun sudah lebih malam gitu. Jadi yang ngedenger itu sesuai dengan target marketnya. Kayak gitu sih. Menurut Anda, apakah radio masih memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen saat ini? Saat ini masih cukup besar ya untuk mempengaruhi konsumen. Makanya kalau balik lagi ke masing-masing kebijakan dari masing-masing station radio. Kalau di radio DFM sendiri itu tadi kita dengerin dulu materinya sesuai apa enggak gitu. Terus kalau misalnya produknya gimana, ada beberapa produk yang kita nggak bisa terima, misalnya yang mengandung alkohol itu kita nggak boleh gitu ya. Terus kalau obat-obatan misalnya yang gimana, kayaknya ini nggak ada BPOM-nya, terus itu nggak boleh. Terus kalau misalnya udah ada tapi iklannya gimana gitu ya, vulgar, ini kayak gini nggak bisa diputar, boleh nggak kita bikinin lagi dengan pada intinya sama tapi bahasanya tuh lebih soft lah gitu. Tantangan apa yang paling dirasakan radio FM dalam mempertahankan peranannya di dunia komunikasi bisnis modern? Gimana? Tantangan apa yang paling dirasakan radio FM dalam mempertahankan peranannya di dunia komunikasi bisnis modern? Oh ya, tadi ya, kan sekarang banyak tuh sosial media ya, itu berpengaruh juga. Kemudian juga secara global tuh ekonomi kan juga lagi kurang baik-baik gitu ya. Nah itu akan kepengaruh juga ke pendapatan radio. Karena salah satu pendapatan radio kan memang dari pemasang iklan. Jadi ekonomi global, kemudian pengaruh sosial media itu juga berpengaruh juga ke radio sendiri gitu. Semua bisnis mungkin lagi mengalami yang kurang bagus gitu ya, termasuk industri radio ini. Bagaimana radio menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan perilaku pendengar, misalnya dengan streaming atau media sosial? Oh ya, tadi sudah disebutkan di awal ya, bahwa kita nggak bisa cuma jadi radio kayak zaman dulu, cuma dengerin radio ini. Sekarang makanya kan kita juga ada streaming, kemudian ada live TikTok. Kalau lagi siaran ntar bisa dilihat siaran Bang Hendra jam 2 sampai jam 5 itu live TikTok. Kemudian juga dari hasil talk show dengan narasumber setelah diedit itu kita bikin bentuk YouTube. Terus ada juga nanti beberapa hal yang penting
itu diambil cuplikannya dimasukin ke TikTok atau IG. ke IG. Itu salah satu cara untuk mengawinkan ya antara radio yang masih konvensional dengan ini kemajuan teknologi. Jadi multimedia. Oke. Pernahkah radio menghadapi kesulitan dalam bekerja sama dengan pihak bisnis dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Kalau kesulitan pasti di semua bidang pasti ada ya. Jadi kita tuh dalam bekerja sama itu ya kita harus melihat segmentasi radio kita itu di kelas apa, kemudian produk ini cocok apa tidak, seperti itu. Kemudian ya makanya kita harus cari nih yang kira-kira pas apa nih yang dengan untuk misalnya untuk sosialisasi, untuk promosi produk sesuai dengan target market dari radio dan target market dari si pemasang iklan itu. Apa harapan Anda terhadap masa depan radio FM sebagai komunikasi bisnis? Ya harapannya sih radio bisa seperti dulu lagi ya, bisa dengan adanya multimedia itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kurang, nggak ada yang dikalahin gitu ya, tapi kita bisa saling bersinergi gitu antara sosial media dengan radio itu sendiri gitu. Jadi mereka juga tahu, oh ini ada nih di radio FM, oh berita ini tadi diinfoin, ternyata di IG-nya juga ada gitu. Jadi bisa lihat di IG, kalau didengerin radio juga ada. Itu jadi saling bersinergi. Mungkin dia pas nggak dengerin, tapi pas dia ngeliat IG, oh sama nih beritanya sama yang tadi diinfoin, kayak seperti itu sih. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan radio agar tetap relevan dan kompetitif di era digital? Nah itu tadi, kita harus nggak boleh oh sosial media gini gitu ya. Itu malah bagus kok untuk saling bersinergi, dikolaborasikan antara radio yang masih konvensional dengan kemajuan teknologi sekarang. Jadi kita masih tetap bisa eksis, masih orang bisa ngelihat. Kalau dulu dengerin radio nggak tahu kan mukanya kayak gimana. Kalau sekarang bisa ngelihat, oh ntar Bang Hendra siaran jam segini, oh lihat kayak gimana sih, kok orangnya lucu ya. Jadi bukan kalau radio siaran ada visualnya. jadi ada gitu. visualnya. Nah itu kan kelebihan dari teknologi tadi ya. Jadi kita bisa menggabungkan, mensinergikan kekuatan radio dengan yang bisa divisualkan tadi, dan tanpa batas dimanapun bisa ngelihat gitu, bisa mendengarkan. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa yang sedang mempelajari komunikasi bisnis, khususnya terkait peran media radio? Media tuh tetap penting ya. Jadi mahasiswa tuh ya harus banyak tadi tuh ya, banyak baca, terus banyak belajar, jangan cuman gampang ke ini picu hoax gitu ya. Jadi harus lihat, terus harus belajar juga situasi sekarang nih cocoknya seperti apa sih gitu. Jadi kita juga banyak menggali data, kemudian juga kita bisa menganalisa, oh dari seperti ini loh solusinya, kayak gitu sih. Kalau untuk Bapak sendiri bagaimana Pak? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa yang sedang mempelajari komunikasi bisnis, khususnya terkait peran media radio? Iya, komunikasi bisnis mahasiswa mudah-mudahan semuanya lancar, sukses ya Mbak Yeni ya. Karena kan di sini komunikasi, ambilnya ke penyiaran gitu kan. Oke. Ya sebisa mungkin mahasiswanya jadi yang terdepan juga gitu ya Mbak Yeni, berkolaborasi dengan radio sebagai sarana komunikasinya. Radio juga sekarang bukan konvensional aja, ada multimedia yang lain, termasuk radio DFM tadi, ada streamingnya, ada YouTube-nya, ada TikTok-nya, ada IG-nya, semua selain bisa didengar bisa dilihat. Jadi mudah-mudahan ulang kalau didengar udah lewat, tapi kalau misalnya dia lihat lagi, terus kita juga ada website gitu ya. Jadi itu tadi harus kalau namanya bisnis kan sama ya, bertarung tuh di luar banyak dengan produk-produk lain nih, produk A kompetitornya si B, si C, dia kok bisa lebih maju, gimana ya caranya? Oh kita mungkin harganya harus turunin dikit, kemasannya harus mirip sama dia, terus kayak gimana lagi gitu. Itu kan kita harus mengumpulkan data-data dulu gitu ya. Kalau kita udah punya data kuat, kita analisa lagi
oh caranya begini nih, solusinya seperti itu kira-kira. Iya, terus kita juga dari tim Radio DFM terima kasih untuk para mahasiswa dari Trilogi ini ya. Universitas Trilogi, Trilogi. ya semoga Nah. kedepannya mahasiswa ini Ya, makin sukses ya, Amin. dilancarkan semuanya. Oke. Baik, terima kasih atas pembahasan yang sangat menarik mengenai peran radio dalam komunikasi bisnis. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa radio masih menjadi media yang efektif untuk menjangkau audiens secara luas dan membangun hubungan dengan konsumen. Semoga hasil diskusi ini bisa membantu kita memahami bagaimana radio dapat terus dimanfaatkan dalam strategi komunikasi perusahaan. Daun selasih belinya di Blok M. Cakep. Terima kasih buat mahasiswa Trilogi di mata kuliah bisnis yang datang ke radio DFM. Yeay.